Halo dulur-dulur sedoyo, selamat datang di Petok, Legenda Nusantara. Di sini, kita bakal ngulik kisah-kisah mistik, sejarah, dan legenda tanah Jawa dengan bahasa yang ringan tapi penuh makna. Jangan lupa klik subscribe, nyalakan loncengnya, dan bantu channel ini tumbuh agar kita bisa terus berbagi kisah yang menyejukkan hati dan membuka mata batin. Oke, langsung saja kita mulai perjalanan ini. Pernahkah kamu bertanya siapa sebenarnya Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong yang sering muncul dalam pewayangan Jawa? Apakah mereka hanya pelawak konyol, atau justru sosok sakti yang menyimpan rahasia langit? Malam ini, kita akan menyelami kisah yang jarang diungkap tentang asal-usul para punakawan, penjaga sejati hati manusia Jawa. Langit Jawa sore itu merah menyala. Angin berhembus pelan dari lereng gunung, membawa aroma tanah basah. Di antara semilir itu, terdengar suara tawa aneh, tawa yang bukan sekadar lucu, tapi menyayat jiwa. Ha, ha, ha. Suara itu datang dari sosok gempal berwajah tua dengan mata sendu dan bibir tersenyum bijak. Dialah Semar, sosok yang dalam wayang disebut pelayan, tapi sejatinya ia jauh lebih tinggi dari para dewa. Dalam kisah para leluhur, Semar bukan manusia biasa. Ia adalah perwujudan roh suci dari Kahyangan, titisan Sang Hyang Ismaya, kakak dari Batara Guru sendiri. Namun karena kesalahan kecil, ia turun ke bumi, menjalani hidup sebagai rakyat jelata. Aku turun bukan karena kutukan, kata Semar pelan sambil menatap langit, tapi karena cinta. Aku ingin menjaga manusia dari kesombongan para dewa. Malam itu, di pinggir hutan, Semar duduk di depan api unggun. Di sampingnya tiga sosok aneh berdiri kikuk. Seorang bertubuh pendek pincang, seorang tinggi berwajah jenaka, dan satu lagi berperut besar dengan mata melotot polos. Mereka adalah Gareng, Petruk, dan Bagong, anak-anak yang kelak menjadi simbol kebijaksanaan dalam kesederhanaan. Rama, tanya Gareng dengan suara lirih, kenapa kita selalu dianggap pelawak oleh para ksatria? Semar tersenyum pahit. Nak, justru dalam tawa itulah kita sembunyikan air mata kebenaran. Orang tertawa karena tak kuat menahan sedih. Seketika, suasana jadi hening. Api menari-nari di depan wajah mereka, memantulkan sinar ke mata Semar yang basah. Dalam budaya Jawa, tawa para punakawan bukan sekadar hiburan. Ia adalah cermin tentang kesederhanaan rakyat yang diam-diam lebih bijak dari para raja. Dan di balik canda itu, tersimpan pesan dari langit, bahwa kebahagiaan sejati lahir dari hati yang ikhlas menerima. Dahulu, ketika dunia masih muda, langit dan bumi belum sepenuhnya terpisah. Dewa-dewi sering turun ke bumi, berbaur dengan manusia. Namun ada satu hal yang membuat para dewa resah, kesombongan mulai tumbuh di antara para ksatria. Manusia yang diberi kekuatan malah lupa asalnya. Melihat itu, Batara Guru memanggil kakaknya, Sang Hyang Ismaya. Ismaya, kau turunlah ke bumi. Jadilah penjaga kesederhanaan manusia, titah Batara Guru. Tapi Ismaya menunduk. Duh Sang Hyang Guru, wajahku ini terlalu agung untuk dunia fana. Kalau begitu, sahut guru dengan senyum halus, turunlah dalam rupa yang rendah. Karena kebijaksanaan sejati tidak perlu kemegahan. Maka turunlah Ismaya ke tanah Jawa, menjelma menjadi Semar, berwajah lucu, tubuh gempal, namun berhati seluas samudra. Dari situlah asal mula punakawan dimulai. Semar tak turun sendirian. Dari pancaran hatinya, lahirlah tiga anak simbol manusia Jawa. Gareng melambangkan kehati-hatian, Petruk melambangkan keluasan dan kelucuan, serta Bagong, sang polos yang selalu jujur tanpa topeng. Dalam pewayangan,
mereka bukan sekadar pelengkap. Mereka adalah cermin jiwa rakyat, suara dari bawah yang berani menegur para raja dengan cara sederhana. Rama Semar, tanya Petruk suatu malam, apakah kita ini cuma pelayan? Semar tersenyum tipis. Tidak, Petruk. Kita ini penjaga nurani. Saat ksatria lupa jalan, kita yang menunjukkan arah, meski lewat guyonan. Begitulah, tanah Jawa menerima kehadiran mereka dengan tawa dan air mata. Punakawan menjadi saksi peradaban, pengingat bahwa kadang yang lucu justru paling jujur, dan yang dianggap rendah seringkali paling suci. Tak banyak yang tahu bahwa di balik tubuh Gempal Semar tersimpan rahasia besar. Ia bukan makhluk biasa, ia abadi. Ia bisa hadir di mana saja, dalam wujud siapa saja. Dikisahkan, saat bumi terguncang karena perang para ksatria, Semar sering muncul di malam hari, duduk di bawah pohon beringin sambil menatap bintang. Bumi ini terlalu berat menanggung kesombongan manusia, gumamnya lirih. Suatu malam, Arjuna datang menemui Semar. Kiai Semar, katanya, aku ini prajurit, tapi mengapa hatiku selalu gelisah? Semar tersenyum lembut. Karena engkau sedang kalah melawan dirimu sendiri, nak. Musuh terberat bukan di medan perang, tapi di dada sendiri. Arjuna menunduk. Ia terdiam lama, lalu mencium tangan Semar. Dalam momen itu, sang ksatria sadar bahwa yang ia cari selama ini bukan kemenangan, tapi kedamaian. Begitulah, dalam setiap lakon wayang, Semar selalu hadir ketika manusia mulai lupa arah. Ia menasihati dengan humor, tapi juga mengguncang jiwa dengan kebenaran yang tajam. Rama, tanya Bagong polos, kenapa manusia susah banget bahagia? Semar tersenyum. Karena mereka terlalu sibuk jadi orang lain, Gong. Padahal Tuhan sudah ciptakan dirinya dengan sempurna. Di sanalah letak kekuatan Punakawan, mereka bukan sekadar tokoh, tapi ajaran hidup. Tentang ikhlas, tentang jujur, tentang sederhana. Nilai-nilai yang membuat tanah Jawa tetap hangat meski dunia berubah cepat. Setiap anak Semar punya watak dan makna sendiri. Gareng, dengan jalannya yang pincang dan tangannya yang bengkok, melambangkan manusia yang pernah salah jalan tapi tetap berusaha lurus lagi. Rama, katanya suatu sore, aku malu dengan cacatku. Semar menjawab pelan, justru cacatmu itu pengingat agar kau tak sombong. Tuhan memberi luka, bukan untuk melemahkan, tapi untuk membuatmu ingat. Sementara itu, Petruk dengan hidung panjang dan tubuh tinggi menggambarkan manusia yang lucu, fleksibel, dan kadang berlebihan. Ia suka bercanda tapi juga peka terhadap kesedihan orang lain. Rama, katanya sambil tertawa, kalau dunia terlalu serius, siapa yang mau tertawa? Semar hanya mengangguk. Tertawalah, Truk. Tapi jangan lupa, di setiap tawa ada pelajaran. Dan Bagong, si bungsu yang gemuk polos dan keras kepala, adalah simbol kejujuran. Ia sering mengucap apa adanya, meski kadang menyakitkan. Rama, kenapa orang pintar sering bohong? Tanya Bagong suatu hari. Karena mereka takut. Sedangkan kau, Gong, tak tahu takut. Itu yang membuatmu suci, jawab Semar sambil tersenyum. Ketiganya adalah bayangan diri manusia Jawa, berhati-hati seperti Gareng, luwes seperti Petruk, dan jujur seperti Bagong. Mereka menunjukkan bahwa kesempurnaan bukan tanpa cacat, tapi justru menerima cacat itu dengan ikhlas. Ratusan tahun telah berlalu. Dunia berubah, wayang pun kini hanya ditonton sebagian orang. Tapi nilai Punakawan tak pernah mati. Dalam setiap tawa rakyat, dalam guyonan pedagang pasar,
dalam kesederhanaan orang desa, roh Semar masih hidup. Selama ada yang mau tertawa meski hidupnya susah, selama itu pula aku hidup, bisik Semar pada malam terakhir lakonnya. Kini, punakawan bukan sekadar bagian dari kisah wayang. Mereka adalah jiwa Jawa, simbol dari kebijaksanaan rakyat kecil yang tak pernah kehilangan hati. Gareng, Petruk, dan Bagong adalah wajah kita sendiri, yang sering salah, sering menertawakan hidup, tapi tetap punya cinta untuk sesama. Sebelum tirai wayang tertutup, Semar berkata lembut, "Jangan cari aku di kahyangan. Aku ada di dalam hatimu, setiap kali kau tertawa dalam kesulitan, disitulah aku bersemayam." Malam itu, Dalang mematikan lampu blencong. Tapi penonton masih terdiam, matanya basah. Mereka tahu, punakawan bukan dongeng. Suatu malam di atas lereng Gunung Lawu, langit terlihat berbeda. Awan berputar seperti pusaran air, dan cahaya putih turun perlahan ke arah bumi. Di bawahnya, Semar sedang duduk bersila, memejamkan mata. "Rama, ada cahaya aneh di atas gunung," ujar Petruk sambil menatap langit. Semar membuka matanya perlahan. "Itu bukan cahaya biasa, Truk. Itu panggilan dari atas sana, kahyangan sedang gelisah." Beberapa saat kemudian, suara lembut menggema di udara. "Ismaya, pulanglah. Dunia manusia telah berubah." Suara itu dari Batara Guru. Tapi Semar hanya tersenyum pahit. "Aku tak bisa pulang, Duh Hyang. Bumi masih butuh tawa. Masih banyak manusia yang lupa cara bersyukur." Cahaya itu redup, namun semerbak wangi bunga menebar di udara. Gareng berbisik, "Rama, apakah itu artinya para dewa ingin memanggilmu kembali?" Semar menggeleng pelan. "Belum waktunya, Nak. Kalau aku pergi, siapa yang akan menghibur hati manusia yang patah?" Malam itu mereka tidak tidur. Api unggun menyala tenang, tapi di hati mereka berkecamuk banyak tanya. Bagong menatap ayahnya dengan mata berkaca. "Rama, apa kahyangan tidak marah karena engkau memilih kami, bukan mereka?" Semar tersenyum lembut. "Gong, kasih sayang tidak memilih tempat. Dewa di langit dan manusia di bumi itu sama, semua ingin dicintai." Suasana hening. Hanya suara jangkrik yang terdengar, seolah ikut menyanyikan doa. Keesokan harinya, Semar berjalan ke puncak gunung. Ia menatap jauh ke arah matahari terbit dan berkata lirih, "Selama manusia masih butuh tawa, aku tak akan kembali ke kahyangan." Dan dari hari itu, kabut di Gunung Lawu dipercaya sebagai nafas Semar yang masih menjaga bumi. Orang-orang desa memanggilnya Embun Kasih, jejak cinta abadi sang pelawak suci untuk manusia Jawa. Hari itu mendung menggantung. Di sebuah desa kecil di tepian Bengawan Solo, rakyat menangis. Panen gagal, air sungai meluap, dan penyakit mulai menyebar. Gareng, Petruk, dan Bagong berusaha membantu, tapi keputusasaan menyelimuti semuanya. "Rama," kata Petruk dengan nada lelah, "aku bercanda di depan mereka, tapi tak seorang pun tertawa." Semar menatap jauh. "Tawa tidak bisa tumbuh di tanah yang penuh ketakutan, Nak." Malamnya, Semar duduk di tengah balai desa. Orang-orang berkumpul, membawa obor dan harapan. "Anak-anakku," ujar Semar, "jangan takut pada gelap. Gelap hanya ruang bagi cahaya untuk lahir." Gareng bertanya lirih, "Tapi bagaimana kita menyalakan cahaya, Rama, kalau minyak pun tak ada?" Semar menatapnya lembut. "Gunakan hati, Nak. Saat hati menyala, tak ada malam yang bisa menang." Air mata mengalir dari mata Bagong. "Rama,
Kenapa manusia selalu diuji? Karena Tuhan ingin tahu siapa yang tetap tertawa meski dunia menangis, jawab Semar. Malam itu, seluruh desa menangis bersama punakawan. Tapi di tengah tangis itu, perlahan terdengar tawa kecil. Anak-anak mulai tersenyum, lalu tertawa. Satu persatu, orang dewasa ikut tertawa, bukan karena lucu, tapi karena haru. Dan disitulah keajaiban terjadi. Hujan turun perlahan, tapi bukan banjir, melainkan hujan yang membawa kesuburan. Tanaman mulai tumbuh, sungai kembali tenang. Sejak hari itu, orang Jawa percaya, tawa yang lahir dari kesedihan adalah doa yang paling tulus. Suatu malam, Semar bermimpi aneh. Ia melihat dirinya sendiri, tapi dalam rupa berbeda, tinggi, gagah, berwajah tampan seperti dewa. Sosok itu berkata, "Ismaya, kau sudah terlalu lama di bumi. Kembalilah jadi dirimu yang sejati." Semar menatap sosok itu lama. "Diriku yang sejati bukan di kahyangan," jawabnya. "Diriku ada di hati manusia yang masih bisa tertawa." Tiba-tiba, bayangan itu marah. "Kau merendahkan martabat para dewa. Kau memilih jadi badut di antara manusia yang hina." Semar tersenyum tenang. "Justru di balik tawa badut itu, aku menemukan makna ilahi. Karena Tuhan lebih dekat pada orang yang tertawa dalam kesedihan, daripada yang berdoa dengan kesombongan." Cahaya terang membutakan mata. Saat Semar membuka mata, bayangan itu hilang. Tapi air mata menetes di pipinya. Rupanya, musuh terbesar bukan di luar, tapi di dalam diri, gumamnya. Pagi itu, ia mengumpulkan Gareng, Petruk, dan Bagong. "Anak-anakku," katanya lembut, "jika suatu hari kalian melihat bayangan diri kalian, jangan takut. Rangkul dia, karena dari situ kalian belajar mengenal siapa kalian sebenarnya." Bagong menjawab polos, "Kalau aku ketemu bayanganku, aku bakal peluk dia, Rama. Biar gak kesepian." Semar tertawa kecil. "Begitulah caranya, Gong. Kadang pelukan lebih sakti daripada 1000 mantra." Dan dari kisah itu, masyarakat Jawa belajar satu hal, mengenali diri sendiri adalah jalan menuju kebijaksanaan tertinggi. Sebelum matahari terbit, Semar memanggil ketiga anaknya. "Gareng, Petruk, Bagong, kemarilah. Hari ini aku akan memberi kalian warisan, bukan harta, tapi tawa." Gareng bingung. "Tawa, Rama? Bukankah tawa itu cuma suara?" Semar tersenyum lembut. "Tidak, Nak. Tawa adalah mantra kehidupan." Ia menatap mereka satu persatu. "Gareng, tawa pertamamu adalah tawa sabar. Saat dunia menyakitimu, tertawalah pelan, itu tanda kau kuat. Petruk, tawa keduamu adalah tawa bahagia. Saat hidup memberi berkat, tertawalah penuh rasa syukur. Dan kau, Bagong, tawa ketigamu adalah tawa polos. Saat dunia jadi rumit, tertawalah apa adanya." Petruk menahan air mata. "Rama, apakah ini pertanda engkau akan pergi?" Semar menghela napas panjang. "Tidak ada yang pergi, Nak. Hanya berpindah tempat. Aku akan tetap ada di antara tawa kalian." Mereka bertiga menangis, tapi Semar justru tersenyum. "Menangislah kalau harus, tapi jangan lupa tertawa setelahnya. Karena hidup tanpa tawa adalah dunia tanpa cahaya." Sejak hari itu, ketiga anak Semar membawa tawa wasiat itu kemanapun mereka pergi, sebagai warisan jiwa untuk setiap generasi. Waktu terus berjalan. Dunia berubah.
Wayang tak lagi dipentaskan sesering dulu, tapi cerita Semar masih diceritakan dari mulut ke mulut. Suatu sore, di senja yang berwarna emas, Semar berdiri di tepi sawah. Ia menatap matahari tenggelam dan berbisik, tugas sudah selesai. Gareng, Petruk, dan Bagong datang mendekat. "Rama, apakah ini perpisahan?" tanya Gareng dengan suara bergetar. Semar menatap mereka dengan mata lembut. Tidak ada perpisahan di antara hati yang tertawa bersama. Kalian sudah cukup bijak untuk berjalan sendiri. Petruk menggenggam tangan ayahnya. "Rama, kami takut kehilanganmu." Semar menepuk pundaknya. "Kau tak akan kehilanganku, Nak. Karena setiap kali orang Jawa menertawakan nasib dengan ikhlas, disitulah aku hidup." Langit berubah jingga, angin membawa harum bunga kenanga. Semar perlahan berjalan ke arah matahari, tubuhnya berubah menjadi kabut putih, lalu menghilang. Bagong berteriak, "Rama-a," tapi hanya Gema yang menjawab. Namun tiba-tiba mereka mendengar tawa kecil di kejauhan, tawa lembut yang menenangkan hati. "Ha, ha, ha, jangan menangis, Nak. Dunia masih indah kalau kau mau tertawa." Sejak saat itu, setiap kali senja turun di tanah Jawa, orang-orang tua berkata pada anak-anaknya, "Kalau kau mendengar tawa di antara angin, itu suara Semar, sang pelawak suci yang tak pernah benar-benar pergi." Dan begitulah, kisah Punakawan bukan hanya tentang pelawak di panggung wayang, tapi tentang jiwa manusia Jawa yang tetap tersenyum meski dunia menangis, tetap rendah hati meski punya kuasa, dan tetap mencintai meski pernah disakiti. Terima kasih sudah menonton, dulur-dulur sedoyo. Semoga kisah ini mengingatkan kita semua bahwa tawa bukan tanda lupa, tapi cara terbaik untuk tetap hidup dalam cinta. Jangan lupa subscribe, karena di video berikutnya kita akan bahas kisah Semar dan ramalan akhir zaman. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Salam budaya, salam Jawa.